ruko ini ceilingnya itu di 4,2 meter teman-teman. Tinggi ya Roy? Tinggi banget. Jadi bisa buat apa? Mezanin kayak seru ya? Jadi kalau misalnya kita pengen nambah space untuk nongkrong-nongkrong, mungkin bisa tambahin mezanin di sini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini adalah episode yang agak berbeda teman-teman, karena kita lagi mau ngelihat sebuah ruko. Ruko itu ada di mana teman-teman? Lebih tepatnya ada di Citra Garden City. Ini ada di Citra Garden City-nya itu di Aero World 8, atau di sini banyak diomongin itu namanya adalah Citra 8. Kalau teman-teman tahu kenapa ruko ini menarik untuk kita review, nomor satu, karena Citra Garden ini itu isinya ada 10.000 kakak teman-teman. Dan yang kerennya Citra Garden itu okupansinya itu 80%. Jadi 80% itu rumah benar-benar dihuni, bukan cuman sekedar untuk jadi tempat investasi. Berarti kalau kita sekarang mau beli ruko di sini, bisa dibayangin ada 10.000 kakak yang mungkin nanti punya anak atau satu keluarganya isi 4 yang bisa belanja di sini, bisa les di sini, atau bisa bisa apa bro? Treatment, salon. Bisa salon di sini, atau mungkin bisa ngopi di sini. Nah, ini adalah rukonya. Rukonya namanya adalah Aero Point Boulevard. Menarik ya teman-teman. Jadi ini ada dua yang sekarang ini. Cuman sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini udah hampir semuanya sold out. Cuman nggak usah khawatir, masih ada blok di sebelahnya itu yang akan dipasarin. Cuman ya kita lihat dulu kayak apa sih penampakannya di dalamnya, seperti apa si ruko Aero Point Boulevard ini. Ada yang menarik dari ruko ini teman-teman. Kalau kita lihat, ini nggak pakai alu kobun yang banyak. Kalau teman-teman tahu ruko-ruko zaman tahun 2000-an pertama itu banyak banget pakai alu kobun yang metal-metal begitu teman-teman ya. Jadi aluminium komposit. Tapi kalau ini alu kobunnya itu dipakai sedikit. Kalau teman-teman lihat di sini, ini cuman jadi topi-topiannya aja tuh yang warna abu-abu teman-teman. Dan yang keren ya, mereka gunain material zaman sekarang banget, yaitu fiber cement. Banyak orang bilang ini conwood, tapi juga ada shera wood, banyak macamnya. Cuman kalau teman-teman pengen pakai kayak gini, jangan lupa ya, kita beli fiber cement itu abis itu mesti dikasih cat penetrasi dulu, baru abis itu kita bisa cat fiber coatnya. Kalau mau lebih gelap itu kita bisa cat 3-4 kali, tapi kalau mau warna agak sedikit terang 2 kali aja cukup. Dan ini menarik banget, ngebikin ruko ini jadi kelihatan lebih homey teman-teman. Kenapa begitu? Karena ada unsur kayunya. Dan ini deket banget bandara. Ini teman-teman bisa lihat tuh. Ini pesawat benar-benar deket nih di sini nih. Bayangin aja deh kalau misalnya teman-teman di sini. Bayangin aja kalau misalnya kita punya ruko ini, habis itu kita mau jadiin dia kos-kosan untuk orang yang kerja di bandara, bisa pilot, bisa pramugari, bisa orang yang kerja di bandara, akan bagus banget karena lokasinya benar-benar dekat bandara. Nah teman-teman, nih kalau teman-teman bisa lihat di sini kanopinya itu yang pertama di sini ada besi 10x10-nya. Habis itu dikelilingin begitu sama kanal C, dan ada besi 4x8-nya baru dikasih kaca tempered nih. Itu ngebikin ruko ini kelihatan jadi lebih menarik dan modern teman-teman. Tapi nggak monoton seperti ruko-ruko tahun 2000-an awal yang kebanyakan alu kobunnya. Kalau ini alu kobunnya benar-benar dimanfaatkan pas cuman untuk topi-topinya, dan itu ngebikin ruko ini kelihatan bener-bener homey banget. Yuk sekarang kita masuk ke sini. Ini pintunya full kaca teman-teman. Jadi ini frameless. Itu menarik banget karena ruko-ruko zaman sekarang itu kan banyak banget yang cuman pakai aluminium. Tapi kalau ini kan adalah buatannya Citra. Citra itu adalah perusahaan dari punyanya Pak Ciputra. Nah, jadi pasti dia bikinnya serius teman-teman. Jadi di sini dia gunain frameless, dan ini mahal teman-teman. Bisa dilihat kenapa? Karena ini kacanya tempered. Banyak yang ngakalin tuh kayak gini. Kalau misalnya kaca matinya itu biasanya mereka pakai kaca biasa aja, tapi tebel. Tapi kalau di Citra enggak teman-teman. Ini bener-bener pakai tempered bahkan di kaca matinya. Jadi kalau kita mau bikin kayak gini, sebenarnya kalau mau murah, ini kita bisa pakai kaca biasa aja, karena yang paling berbahaya itu adalah yang bergerak. Yang bergerak itu adalah si pintu ini teman-teman. Jadi kalau pintu ini bergerak terus-menerus, itu bisa kemungkinan pecahnya lebih besar. Makanya banyak yang ngakalin cuma pintunya doang tempered. Tapi kalau di Citra semuanya ini bener-bener udah tempered. Dan
udah dikasih rolling door. Dan rolling door-nya keren loh. Rolling door itu kan dia ada ruangannya. Kalau teman-teman lihat, ini rolling door-nya itu gak kelihatan ruangan untuk gulungan rolling door-nya. Yuk, masuk yuk. Nah, teman-teman bisa lihat, itu dia nyembunyiin rolling door-nya itu ada di atas itu tuh. Jadi kalau kita lihat ini, di antara si kaca frameless ini, itu di atasnya masih ada tembok sedikit dan itu digunain untuk nutupin si rolling door-nya. Efeknya apa? Efeknya bener-bener nggak kelihatan dari depan dan nggak ganggu dari dalam juga. Menarik ya, jadi detail-detail seperti inilah yang harus kita pikirin kalau kita mau milih ruko. Dan yang kerennya, rolling door ini bisa dibuka tutup pakai remote. Nah, keren ya. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ya, dari floor to ceiling itu udah tinggi banget. Ada di 4,2 meter. Nah, kenapa sih kita tuh pengen bikin episode yang tentang ruko gini? Karena menurut gua kita perlu ada tambahan pengetahuan supaya kalau kita beli ruko itu nggak salah beli dan akhirnya nggak laku dijual, nggak bisa dipakai, nggak laku disewain. Nah, makanya pengetahuan tentang ruko, tentang detail-detailnya seperti ini penting kita sampaikan ke teman-teman supaya kalau sampai kita beli ruko itu kan harganya pasti cukup tinggi teman-teman. Jangan sampai salah karena ini berbeda sama rumah tinggal. Banyak aspek yang harus dipikirin. Oke, begitu masuk nih teman-teman bisa lihat ini ceritanya lagi digunain untuk coffee shop nih, atau juga bisa jadi art gallery. Cuma gue ngebayangin ya, kalau misalnya kita punya ruko di sini itu kita bisa bikin tempat les bahasa Inggris pasti enak juga ya. Les menggambar bisa, dibikin jadi kos-kosan menurutku bisa karena lokasinya bagus. Dibikin apa lagi bro? Ada ide? Hah? Salon juga bagus, barbershop juga bagus. Atau bahkan mungkin mau disewain ke bank juga menurut gue masih oke. Kenapa? Karena ini ada di Boulevard Citra Garden. Nah teman-teman, entah Apalagi yang mau datang? Cavino bro. Nih pas banget kan. Gue lagi suka nih Cavino ini. Anak-anak kantor juga lagi suka nih bro. Jadi kemarin kita baru ganti kopi kita pakai Cavino. Yang lu suka kemarin itu mereknya ini, yang gue kasih kemarin sore. Mantep ya. Nah teman-teman, ceritanya ini adalah satu ruko yang dijadiin cafe, cuman juga bisa jadi tempat art gallery. Nah teman-teman bisa lihat, bisa juga loh kita tuh naruh-naruh lukisannya seperti ini. Jadi kita instalasi itu juga bisa agak sedikit nyeleneh lah dengan gunain besi 4x4 seperti ini. Habis itu dibikin begini, ada kemiringan ke atas, habis itu ditaruhlah si lukisan-lukisannya ini. Menarik ya. Jadi kalau kita mau bikin instalasi art buat coffee shop kita ya mungkin bisa ditiru contoh seperti ini. Nah sebelah kiri ini adalah tempat untuk naruh-naruh pajangan dan buku-buku. Dan ini bisa dimati hidupin di sini LED-nya. Oh ini nyalain dulu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini yang istimewa adalah tempat tambalannya ini. Kalau kita punya satu bentangan yang lebar, habis itu pengen kelihatan kokoh, apalagi sampai atas kayak gini. Kalau kita pakai 18 mili doang kan nggak megah. Jadi ini dia gunain 18 mili, dia gunain 12 mili di sini, dia gunain 12 mili ini sebagai ambalannya. Nah, yang lebih menarik lagi, ini tuh sebenarnya dibikin satu kotak begitu ya teman-teman. Cuman supaya lebih megah lagi, ditambahin satu kotak lagi begitu. Ini sebenarnya keren. Kalau kita punya di rumah satu tempat yang mau kita taruhin rak buku supaya kelihatan lebih berwibawa nih, bisa pakai gini bro. Ya kan? Lo bayangin ya kalau misalnya kita modelnya seperti ini kan didobel kayak gini nih. Ini tebel banget nih. Habis itu didobel lagi begini. Habis itu di sini meja kerja, habis itu di belakangnya begini. Keren banget nih model seperti ini. Karena ini tinggi banget dari bawah sampai atas. Oh ya, untuk ruko ini ceilingnya itu di 4,2 meter teman-teman. Tinggi ya Roy? Tinggi banget. Jadi bisa buat apa? Mezanin kayaknya seru ya. Jadi kalau misalnya kita pengen nambah space untuk nongkrong-nongkrong, mungkin bisa tambahin mezanin di sini. Ini masih diulang lagi di sini teman-teman, dan ini ukurannya cukup luas. Sebenarnya bisa juga dijadiin kantor sih. Ini cocok juga untuk jadi kantor kreatif teman-teman. Jadi di bawahnya ini ada cafe kecilnya. Habis itu kalau teman-teman lihat di sini, ini ada
wall panel ya. Jadi kalau kita mau sederhana, mau nggak terlalu mahal untuk bikin cafe itu, teman-teman bisa bikin modelnya seperti ini nih. Jadi ini cuma ada HPL, habis itu di sini ada HPL lagi, dikasih tali air, habis itu di bagian sininya itu HPL-nya itu ditempel sama stiker. Lo tau nggak cara nempel stiker kayak gini? Nah, caranya ya, gue kasih tahu nih. Kalau teman-teman nih punya bidangnya halus kayak gini ya, kaca lah apa segala macam, itu caranya sederhana sebenarnya. Jadi pertama lo ambil sampo, masukin ke semprotan itu, sprayer itu yang buat setrikaan itu loh. Masukin samponya, campur sama air, ya kan? Habis itu nih stikernya dibuka dulu nih, ya kan? Dibasahin semua sampai basah banget. Sampai basah banget. Habis itu dibasah-basahin juga di sininya, sampai basah banget ya, basah banget si bidang ininya, kaca atau bidang APL-nya. Basah-basah gitu. Habis itu ditempel. Nah, itu kan licin banget. Nah, lu bisa ngepas-ngepasin tuh sampai ngepas banget. Jadi masih bisa gerak kan, nggak repot kan. Nah, setelah itu pakai apa? Setelah itu pakai yang ituan kaca yang punya shell itu loh, ya kan? Yang kalau kita mau dibersihin kacanya nggak apa gitu, pakai shell gitu. Segini, tak, airnya keluar, nanti gelombang-gelombang yang bulat-bulat itu, yang apa, bola-bola air itu, bukan bola air, apa ya? Udara-udara yang terjebak di situ tuh, ditarik begini, bisa turun sama air-airnya. Dan hasilnya pasti rapi. Beneran, gue ada salon kan, itu gue masang sendiri bro. Karena dulu waktu gue kerja itu gue pernah ngeliat cara masangnya, bisa gue belajar tuh. Oh gampang, serius deh. Jadi kalau teman-teman pengen punya stiker-stiker di rumah apa segala macam, nempel di kaca apa segala macam buat anak atau apa, bisa pakai cara yang tadi. Kalau ini pakai black gold teman-teman. Dan yang menariknya di bagian sininya tuh udah dimajuin. Jadi bisa untuk ditaruh kursi, jadi bar kecil. Yuk, sekarang kita kesini. Nah, ini cocok banget ya. Jadi ini di sini dikasih wallpaper warna abu-abu, habis itu bisa juga buat art gallery seperti ini. Dan yang kerennya udah dikasih lampu-lampu nih teman-teman. Jadi ya bisa untuk mengekspos lukisan-lukisan yang ada di sini. Cuma ada sayangnya bro. Ini mestinya bagian sini itu tuh nggak sampai segitu. Harusnya segini, nggak jauh. Abis itu dia jangan pakai downlight begitu, pakai spotlight 3 biji. Jadi yang terjadi lukisan ini jadi ada kurvanya 3. Itu ngebikin lukisan yang tadinya harganya 1 juta bisa jadi 2,5 juta. Bener nggak? Nah di space ini masih bisa untuk naruh yang sofa-sofa nih. Jadi enak lah. Ini gue bisa bayangin sih kalau misalnya bikin kayak gini, ini bisa ada meja 4 orang, meja 4 orang, meja 4 orang, meja 4 orang. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 plus buat yang sofa ini, sama mungkin ada satu sofa kecil gini, jadi ada berapa orang? 20 orang untuk di bawah kalau kita mau bikin coffee shop. Dan di bawah ini serunya juga udah ada kamar mandi yang memanfaatkan ruang di bawah tangga. Dan udah diubin semua sampai atas. Karena ini kan komersial teman-teman. Jadi harus selalu kelihatan bersih. Bayangin kalau misalnya ini cuma setengah tembok doang, habis itu bagian sininya udah berjamur. Biasanya kebersihan satu restoran itu atau apapun rumah dilihat dari kamar mandinya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Di belakang ini ternyata masih ada satu tempat untuk nongkrong outdoor. Nah ini kebetulan kalau di Citra Garden ini sekarang dia gunain ini WPC teman-teman. Unik ya. Jadi di sini bisa untuk jalan dan ada taman keringnya. Dan ini masih ada tempat di bawah sini yang masih bisa digunain buat jadi gudang kecil-kecilan. AC-nya udah rapi teman-teman, ada di sini. Yuk sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Nah ini sebenarnya ada kekurangan ya bro. Sebenarnya ini tuh bisa ditambahin plin nih. Cuman gampang loh, sekarang bisa beli di Tokopedia. Kalau lo pakai bahannya taco, ya kan, banyak plin yang udah disediain itu ngikutin warna dari taco. Misalnya taco seri H1 berapa gitu ya, bisa dicari di Tokopedia. Jadi plinnya itu bisa sama vinilnya. Nah teman-teman bisa lihat tuh, di sini ada lubang anginnya nih.
Nah, ini jadi nanti kalau misalnya teman-teman pengen punya ruko di sini, habis itu mau dimanfaatin bukan untuk yang ada AC-nya, di sini udah disediain lubang anginnya nih. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau misalnya ruko ini kita beli, habis itu nggak langsung kita kerjain, kalau ada ventilasinya seperti ini nggak akan ngebikin banyak material yang rusak. Contohnya seperti plafon atau barang-barang lain yang bisa rusak karena kelembapan. Karena udah ada lubang anginnya yang ngebikin ruko ini tetap ada sirkulasi udaranya. Yuk kita naik yuk. Waduh, keren nih di atas nih. Ini kan gue bilang bro, cocok banget untuk dijadiin tempat les. Nah, atau misalnya teman-teman punya cafe kecil di bawah, di atas ini bisa dimanfaatin juga untuk jadi co-working space. Dan jadi art gallery seperti ini. Ini keren sih. Jadi miring-miring gitu ya. Pakai besi 4x4 begini. Dan cara nutupin AC-nya juga unik. Dikasih HPL gitu. Jadi nggak kelihatan AC-nya di situ, tapi rata gitu kotak. Oke, ini seru juga sih. Ini dikasih HPL juga teman-teman, mungkin supaya ketika kita lagi rapat di sini nggak ke-distract sama mobil yang lewat di depan. Ini masih sama kayak tadi, dan ini ada satu ruang rapat yang bisa digunain untuk 6 orang. Oke, HPL aja sih sederhana ya. Oke, yuk sekarang kita kesini. Wah, ini keren sih. Ini adalah satu ruangan yang bisa digunain untuk les gambar buat anak-anak. Ini ada kanvasnya, cocok sih, lucu banget. Kalau ada tempat les kayak gini sih, gue pasti sekolahin anak gue kesini nih. Karena clean gitu. Beda ya, kalau teman-teman lihat di sebelah sini, ini kan nuansanya itu coklat tua ya. Jadi serius-serius gitu untuk rapat, tapi begitu kita pindah ke sini kita langsung berasa ceria banget karena ini digunain untuk les menggambar buat anak-anak kecil lah ya, anak kecil sampai remaja bisa juga di sini teman-teman. Nah itu teman-teman bisa lihat ini kan pakai pine wood ya. Nah pine wood itu kalau teman-teman lihat seperti ini, itu sebenarnya bisa dicari yang mirip di HPL-nya seperti ini. Ini HPL-nya warnanya kan coklat muda gitu. Jadi bisa mirip sama pine wood. Dan ini sebenarnya unik loh. Lihat nggak ambalannya? Oh, jadi dia miring nih. Jadi ambalan itu nggak melulu harus lurus teman-teman, tapi dimiringin begini pun juga bisa kelihatan lebih unik. Nah, kalau misalnya kita sekarang nggak punya budget untuk temper teman-teman karena mahal, teman-teman yang pengen sekat-sekat kantornya itu bisa pakai aluminium seperti ini. Jadi nggak perlu pakai kaca tempered, cukup pakai kaca yang tebal aja. Jadi ada frame-nya, cuma frame itu tetap sampai atas. Dan nggak perlu juga frame-nya itu ada di tengah begini. Ternyata dua kaca digabungin seperti ini pun bisa gunain frame di kiri kanan aja. Jadi ngebikin kesannya itu benar-benar kayak nggak ada frame. Tapi menurut gue frame kayak gini oke-oke aja sih bro, karena warnanya ini lagi tren nih, abu-abu tua nih. Jadi malah ngebikin kesannya jadi industrial. Nah ini ada satu lagi yang menarik, ini adalah glass stone. Jadi kalau teman-teman kepengen bikin satu papan tulis yang kelihatannya modern, bisa pakai glass stone seperti ini. Habis itu dibikin frame-nya di tukang kayu seperti ini. Nah teman-teman, ini kalau kita punya ruko, habis itu pengen ruko kita kelihatannya lebih menarik. Biasa itu cara paling gampang ya kita ganti vinil teman-teman. Pertanyaannya berapa sih harga ganti vinil untuk lantai begini? Jadi kurang lebih sampai terpasang itu di 500.000 per meter persegi. Jadi kalau teman-teman punya ruko, habis itu pengen diedit supaya kelihatan menarik, ganti vinil ya kurang lebih harus disiapin budget 500.000 per meter persegi. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Nah, begitu masuk teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman di sebelah sininya ini. Nah teman-teman